Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 12 Desember 2025. Di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kebakaran hebat lahap beberapa ruko di Pasar Batu Merah, Kota Ambon. Kebakaran melanda kawasan Pasar Batu Merah Blok G, Kota Ambon, Jumat 12 Desember 2025 sekitar pukul 1 siang, waktu Indonesia Timur. Dari pantauan tribunambon.com di lokasi, tampak kobaran api dengan cepat membesar menghanguskan sedikitnya 4 ruko. Warga yang melihat tampak panik dan melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon. Tak berselang berapa menit, 6 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil polisi dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi situasi. Selain itu, tampak arus lalu lintas di sekitar pasar lumpuh total, sehingga pengendara terpaksa memutar balik arah. Ratusan warga juga terlihat memadati area kejadian. Ada yang memantau, ada juga yang berupaya membantu petugas memadamkan api. Enam mobil pemadam kewalahan padamkan api di Blok G, Pasar Batu Merah, Kota Ambon. Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Batu Merah Blok G, Kota Ambon, Jumat 12 Desember 2025. Hingga siang tadi, pantauan tribunambon.com di lapangan tampak amukan si jago merah masih tak terkendali. Bahkan cenderung meluas meskipun 6 unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi.
Insiden ini terjadi sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Belum diketahui secara pasti penyebab awal dari kobaran api, namun dampaknya sudah sangat parah. Setidaknya 4 unit rumah, toko atau ruko hangus dilahap api dalam waktu singkat. Kondisi di lokasi tampak tegang, petugas pemadam kebakaran atau damkar tampak kewalahan. Bahkan sebanyak 2 kali mobil damkar harus mengisi ulang air karena api terus meluas dan membesar. Banyaknya material mudah terbakar di kawasan pasar membuat intensitas api masih sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Alih-alih mereda, api terus membesar dan meluas hingga ke sebelah gedung Blok G. Ratusan warga memadati lokasi, sebagian besar memantau dengan cemas, sementara yang lain bergotong royong berusaha membantu upaya pemadaman. Dampak dari kebakaran ini tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga melumpuhkan aktivitas warga. Jalanan di sekitar lokasi tidak dapat dilalui dan arus lalu lintas lumpuh total. Pengendara terpaksa harus memutar balik mencari jalur alternatif. Pihak kepolisian yang mengerahkan 1 unit mobil ke lokasi juga disibukkan dengan pengaturan lalu lintas dan pengamanan area agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga siang tadi terpantau petugas pemadam kebakaran masih berjibaku menghadapi ganasnya api. Kerugian material dipastikan sangat besar mengingat 4 ruko telah menjadi abu dan api terus mengancam bangunan di sekitarnya. Sumber dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Terbitkan siang tadi, api masih membesar dan membakar bagian atas gedung. Informasi lainnya, Tribuners, PT KTB donasikan Mitsubishi Fuso Fighter untuk perkuat pendidikan kejuruan di SMKN 3 Ambon. Dunia industri kembali menunjukkan dukungan bagi pendidikan vokasi, di mana PT Kramayuda 3 Berlian Motors atau KTB, distributor resmi Mitsubishi Fuso di Indonesia, menyerahkan 1 unit Mitsubishi Fuso Fighter sebagai kendaraan praktik bagi siswa SMK Negeri 3 Ambon, Kamis 11 Desember 2025. Serah terima dilakukan langsung oleh Presiden Direktur PT KTB, Daisuke Okamoto, kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Ambon, Nurfiah Sopaheluwakan, di halaman sekolah Desa Waiheru, Baguala, Kota Ambon.
Acara ini turut dihadiri jajaran PT KTB, Bosowa Berlian Motor, perwakilan pemerintah Provinsi Maluku, serta para guru dan siswa. Okamoto menyatakan donasi ini merupakan bentuk komitmen KTB dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Selain menyerahkan kendaraan praktik, KTB juga berkomitmen memberikan pelatihan otomotif bagi siswa. Direktur Administration dan HRPT KTB, Prasetyo Hartono menyebut, donasi ini merupakan rangkaian program KTB Fuso Vocational Education Program yang telah berjalan sejak 2017. Kepala SMK Negeri 3 Ambon, Nurfiah Sopaheluwakan, menyampaikan rasa syukur atas donasi tersebut. Ia berharap fasilitas dan pendampingan KTB dapat menyelaraskan pembelajaran sekolah dengan standar industri. Donasi kepada SMK Negeri 3 Ambon menjadi yang ketiga dalam tahun fiskal 2025. Setelah sebelumnya diberikan ke SMK PGRI 2 Badung, Bali. Melalui KTB Fuso VIP, KTB secara rutin menjalankan pelatihan bersertifikat bagi siswa dan guru, penyediaan peralatan pendidikan, hingga seminar soft skill, bekerjasama dengan jaringan dealer dan KRTC. Program ini diharapkan terus memperkuat kualitas pendidikan kejuruan dan kesiapan kerja lulusan SMK di seluruh Indonesia. Beliau katakan, kami ingin sekali untuk mengkontribut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setempat. Makanya KTB akan terus menjalankan aktivitas ini. Tapi saya senang sekali banyak orang Ambon di sini bisa menerima kami dengan baik. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ambon. Terima kasih banyak. Corporate Social Responsibility bahwa kami memberikan bantuan unit ini kepada SMK 3 Ambon. Jadi untuk dipakai praktek ya. Jadi kami sumbangkan untuk dipakai praktek siswa-siswi yang ada di SMK 3 Ambon ini. Jadi untuk kemajuan bangsa kita ya kan, untuk pendidikan di negara kita. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kami persilakan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk memberikan kepada Presiden Direktur PT Kramayuda 3 Berlian Motor dan apresiasi dari keluarga besar SMK Negeri 3 Ambon. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Ibu Kepala bersama dengan staf dan seluruh bapak tamu para hadirin undangan untuk menjamu makan siang yang telah disiapkan oleh kita. Zest Hotel Ambon, hotel low budget dengan fasilitas terbaik dan layanan nginap penuh warna. Zest Hotel Ambon yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, akhirnya menggelar acara grand opening
Kamis 11 Desember 2025. Grand opening oleh Kadis Pariwisata Provinsi Maluku sebagai perwakilan Gubernur Maluku yang ditandai dengan pemukulan tifa. Setelah itu penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah Provinsi Maluku dan juga Kota Ambon. Sebuah hotel bintang 2 yang dikelola bersama Swiss Bell Hotel ini menyediakan properti konsep modern, segar, penuh semangat, dan penuh warna. Konsep ini disajikan untuk milenial, bahkan semua kalangan wisatawan yang menginginkan akomodasi nyaman tanpa menguras dompet. Klaster General Manager Swiss Bell Hotel dan juga Zest Hotel Ambon, Yudi Medianto mengatakan, kehadiran hotel dengan budget style dari Swiss Bell Hotel Internasional di Indonesia Timur. Selanjutnya, Zest Hotel menawarkan fasilitas berupa 113 kamar dengan standar kenyamanan internasional. 5 ruang rapat, 1 ballroom dengan kapasitas 250 orang, ada juga Skyline Bar dan rooftop bar modern. Selain itu, Zest Hotel juga menyediakan hidangan Mediterania, internasional, Asia, dan lokal yang disesuaikan untuk wisatawan. Meskipun berbintang 2, manajemen menegaskan kualitas makanan dan juga minuman serta kebersihan. Pelayanan juga tidak kalah dari hotel bintang 4. Tamu Zest Hotel Ambon juga berhak mengakses beberapa fasilitas Swiss Bell Hotel seperti kolam renang, paket menginap dengan aktivitas wisata, dan transportasi menggunakan mobil hias hotel. Untuk memperkenalkan lebih luas Zest Hotel kepada masyarakat, pihak hotel akan membangun branding. Pengembangan branding yang disajikan melibatkan konten kreator dan food blogger untuk disebarkan di media sosial. Di sisi lain, pihak hotel juga berkomitmen untuk mempromosikan kuliner Ambon ke kancah internasional melalui layanan kepada para tamu. Dengan adanya peresmian Grand Opening Zest Hotel Ambon, Yudi berharap untuk peningkatan pengembangan kualitas ke depannya lebih baik kepada masyarakat dan wisatawan. Kesiapan sumber daya perhotelan yang baik dan berkualitas harus senantiasa menjadi perhatian manajemen, sehingga kehadiran Swiss Hotel benar-benar dapat memperkokoh pilar ekonomi daerah di peran manajemen dan seluruh karyawan-karyawati Hotel Swiss untuk senantiasa memberikan pelayanan prima, profesional, dan keramahan khas Maluku kepada setiap tamu yang datang, domestik maupun internasional. Pemerintah Provinsi Maluku akan terus berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor kebaikan. Akhirnya, dengan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, The Grand Opening Swiss Hotel saya nyatakan dibuka dengan resmi. Pasca mediasi buntu, tersangka penganiayaan ibu hamil di Namlea masih belum ditahan. Status bebas tersangka Jelian Wariaka alias Princess Farah dan Rikin Nurlatu dalam kasus penganiayaan sadis terhadap ibu hamil diburu menjadi sorotan tajam. Pasalnya, proses mediasi dengan korban menemui kegagalan total. Meskipun para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan menyatakan pasrah untuk ditahan. Polres Buru hingga kini diduga belum mengambil langkah penahanan. Kasus penganiayaan dan perusakan kafe yang terjadi pada 20 Agustus 2025 ini telah berulang kali disorot karena lambatnya
progres penahanan. Sementara korban, Hajrawati mengalami kerugian fisik, mental, dan juga ekonomi. Kuasa hukum korban, Vincent Uktolsea, mengungkapkan bahwa upaya mediasi yang difasilitasi Polres Pulau Buru pada Senin 7 Desember berakhir tanpa kesepakatan. Pertemuan yang dihadiri korban didampingi suami dan kuasa hukum serta para pelaku itu berfokus pada restitusi ganti rugi atas kerusakan kafe, penganiayaan serta kerugian non-material lainnya. Atas dasar kerugian yang meluas termasuk penutupan kafe sejak Agustus, biaya pengobatan, biaya transportasi Seram menuju Buru, hingga utang pelaku Riki Nurlatu belasan juta rupiah. Pihak korban mengajukan nominal ganti rugi sebesar 350 juta, namun permintaan restitusi tersebut ditolak mentah-mentah oleh para pelaku. Kegagalan negosiasi ini mengungkap paradoks yang membingungkan. Alih-alih menyanggupi ganti rugi, para pelaku justru menyampaikan pernyataan yang seolah menantang proses hukum. Meskipun pernyataan ini mengindikasikan kesediaan pelaku untuk menjalani hukuman penjara, faktanya Jelian Wariaka alias Princess Farah yang bahkan sempat mengakui perbuatannya kepada tribunambon.com pada November lalu masih bebas berkeliaran. Sebelumnya, Jelian mengaku dirinya tetap menjalani proses hukum dan diizinkan bepergian asalkan wajib lapor, meskipun telah berstatus sebagai tersangka. Dengan buntunya mediasi, korban dan kuasa hukumnya kini secara resmi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polres Pulau Buru. Hal ini sekaligus menjadi desakan keras agar penyidik segera menindaklanjuti status tersangka sesuai aturan yang berlaku. Ketidakjelasan status penahanan Jelian dan Rikin semakin memperkeruh polemik, terutama mengingat kasus ini melibatkan kekerasan terhadap seorang ibu yang tengah hamil. Hingga saat ini, Kasih Humas Polres Buru Ibda Jaya Permana belum memberikan keterangan resmi terkait alasan mengapa kedua tersangka tersebut belum dijebloskan ke jeruji besi. Polemik ini menambah panjang daftar pertanyaan publik mengenai penegakan keadilan dalam kasus ini. Diduga gadai mobil tak bayar utang, janji manis suami istri Satpol PP, IRT di Ambon rugi 37 juta rupiah. Sederet janji manis yang tak kunjung ditepati membuat seorang ibu rumah tangga di Ambon, Mirnawati Patandung, 33 tahun, akhirnya menyeret 3 terlapor, Rita Muskita, ASN Satpol PP Kota Ambon, suaminya William Nanlohi, anggota Satpol PP Provinsi Maluku, serta kakak kandung Rita, Rachilda Muskita, guru SMA 13 Ambon, ke ranah hukum. Mirna resmi melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan itu ke Mapolresta Ambon pada Jumat 5 Desember 2025. Hal itu dilakukannya setelah 2 tahun lebih dibebani utang, permohonan dan janji-janji yang disebutnya hanya manis di mulut. Kepada tribunambon.com, Mirna menuturkan awal mula kasus itu terjadi pada 16 November 2023. Ketiga terlapor mendatangi rumahnya untuk meminjam uang senilai 20 juta dengan jaminan mobil Toyota Calya bernomor polisi DE1260AI. Setelah menerima uang, mobil tersebut langsung dibawa William Nanlohi yang mengaku akan menjadikannya taksi sewaan. Mereka sepakat William menyetor 150.000 per hari kepada Mirna. Masalah makin besar saat Mirna mengetahui mobil jaminan itu masih kredit dan kemudian ditarik ke leasing kredit plus pada Februari 2024. Rita kembali datang dengan nada memohon. Ia meminta Mirna menolongnya membayar tunggakan agar mobil bisa kembali. Tak berhenti di situ, Rita kemudian kembali meminta bantuan membayar angsuran bulanan senilai 2.850.000. Mirna pun kembali mengeluarkan uang dengan keyakinan utangnya akan segera dilunasi.
April 2024, Mirna menyewakan mobil itu kepada seorang pria bernama Idrus Bugis. Sebelum akhirnya kaget karena mobil tersebut ternyata digunakan untuk menyelundupkan motor ke Pulau Seram. Mobil pun disita polisi dan menjadi barang bukti kasus kriminal hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Ambon. Idrus ditetapkan sebagai salah satu dari 5 tersangka. Pada 12 Oktober 2025, setelah mobil keluar dari status barang bukti, Rita mengambil mobil tersebut dari Pengadilan Negeri Ambon. Ia bersepakat dengan Mirna bahwa mobil akan dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi seluruh utang. Mirna lebih dulu melapor ke Polsek Sirimau pada 30 November 2025. Mediasi dilakukan pada 3 Desember namun tanpa kesepakatan tertulis. Total kerugian yang ia sebut mencapai 37.850.000, terdiri dari pinjaman 20 juta dan pembayaran kredit 17.850.000, belum termasuk biaya servis mobil. Mirna berharap pihak kepolisian memproses laporannya dan para terlapor bertanggung jawab. Terpisah dari itu, Rita Muskita saat dikonfirmasi tribunambon.com mengatakan bahwa mobil itu diambilnya dari pengadilan dalam keadaan rusak. Rita mengakui kesediaannya mengganti semua uang Mirna asalkan ada tanggung jawab atas kerusakan mobil miliknya. Sini, kamu kemana, Jack? Ayo, 1.000 nih. Sini, kamu kemana, Jack? Dari Kota Ambon kita ke SBT Tribuners, pengelolaan pasar dan terminal Gumumai Bula disorot, DPRD akui potensi PAD terbuang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT menyoroti buruknya pengelolaan pasar rakyat dan terminal Gumumai Kota Bula, Jumat 12 Desember 2025. Pasalnya, hingga kini dua sumber pendapatan asli daerah atau PAD itu dinilai jauh dari kata maksimal. Hal itu disampaikan langsung salah satu anggota DPRD Ihwan Mohsal kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TPAD, Kamis 11 Desember 2025 malam. Iwan mengakui terminal yang seharusnya menjadi pusat aktivitas masyarakat justru terkesan diabaikan. Selain terminal yang tidak difungsikan, Iwan juga mengungkapkan sejumlah keluhan masyarakat mengenai sarana dan prasarana pasar yang belum memadai.
mulai dari penerangan, kondisi lapak, hingga keamanan pasar yang kerap menjadi persoalan. Meski begitu, Iwan mengapresiasi pembangunan pagar pasar yang telah dikerjakan pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan pagar tersebut mampu menekan angka pencurian dan meningkatkan keamanan lingkungan pasar. Ia mendesak pemerintah daerah lebih serius membenahi pasar dan terminal agar keduanya dapat menjadi sumber peningkatan PAD dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Wabub Buruh beberkan alasan Pemda ajukan pinjaman 150 miliar ke Bank Maluku Malut. Polemik pengajuan pinjaman 150 miliar oleh pemerintah daerah atau Pemda Buruh ke Bank Maluku Malut menjadi sorotan publik. Wakil Bupati Buruh Sudarmo angkat bicara menanggapi kritik yang disampaikan pemuda daerah. Sudarmo menjelaskan bahwa saat ini Pemda bersama DPRD Buruh tengah fokus membahas tahapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD 2026. Terkait rencana peminjaman 150 miliar, Sudarmo menyebut keputusan tersebut muncul akibat penurunan drastis transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Meski begitu, Sudarmo memastikan bahwa skema utang tersebut bukan keputusan final. Sebelumnya, kritik keras datang dari kalangan pemuda buruh, Marwan Titahelu, yang mempertanyakan dasar dan keberanian Pemda mengajukan pinjaman jumbo tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah tidak memberikan penjelasan resmi kepada publik. Tidak ada paparan, kajian terbuka maupun argumentasi urgensi terkait rencana pinjaman itu. Ia menilai sikap diam Pemda dan DPRD justru memunculkan tanda tanya besar. Marwan menilai keputusan meminjam 150 miliar adalah langkah ekstrim. Mengingat pendapatan asli daerah atau PAD buruh masih rendah, ketergantungan pada transfer pusat sangat tinggi, serta beban utang masa pemerintahan sebelumnya belum juga tuntas. Ia juga menyoroti minimnya transparansi dari dua institusi utama, yakni Pemda dan 25 anggota DPRD buruh.
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.